Halo, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita film horor misteri berjudul Orphan tahun 2009. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang sedang berbahagia menjelang kelahiran anak ketiga mereka. Namun mereka terpaksa menelan pil pahit kekecewaan dikarenakan calon bayi mereka yang meninggal saat kelahiran. Untuk mengobati rasa kecewanya, mereka pun kemudian mengadopsi seorang anak. Alih-alih membuat mereka bahagia, anak tersebut semakin lama semakin terlihat menyimpan banyak misteri. Hingga kehadirannya menjelma menjadi sebuah malapetaka bagi mereka. Oke, dan inilah ceritanya. Kate tersentak terbangun dari tidurnya. Kejadian keguguran yang pernah dialami membuat trauma di dirinya. Hingga sering kejadian tersebut terbawa ke dalam mimpinya. Ia mencoba mengatasinya dengan obat penenang dan pergi ke seorang psikiater. Kate membicarakan semua yang ia rasakan tentang mimpi dan kemungkinan adopsi seorang anak yang mungkin bisa menghilangkan trauma tersebut. Kate juga mengaku bahwa dia melewati toko minuman keras, namun ia berhasil menahan godaan untuk masuk ke dalamnya. Dalam dinginnya musim salju, Kate berjalan dan berhenti di halaman sekolah bernama Hamden, sebuah sekolah luar biasa untuk anak tunarungu. Max, gadis kecil yang menggemaskan, berlari menghampiri ibunya seraya tersenyum riang. Mereka pun berinteraksi dengan menggunakan bahasa isyarat, di mana Max kemudian memamerkan hasil karyanya dengan riang kepada ibunya. Dalam perjalanan pulang, perhatian Kate terpecah oleh seorang wanita hamil yang lewat di depan mereka. Ingatan kehilangan bayi saat melahirkan membuat Kate hampir menabrak sebuah truk. Dengan debaran jantung yang kencang, ia pun menanyakan keadaan Max. Kate pun menghela nafas panjang, lega karena semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di rumah, Kate duduk di sebuah piano. Jari-jarinya terlihat piawai memainkan piano tersebut. Ia menuliskan rangkaian notasi nada, namun konsentrasinya terganggu oleh Max yang sedang bermain bola basket. Karena kesal, dia turun dan memintanya untuk berhenti dengan nada sedikit tinggi. Max, gadis kecil yang menggemaskan itu pun meminta maaf. Tidak ingin melihat gadis kecilnya bersedih, Kate pun segera meralat dan meminta maaf. Tidak lama, John pun tiba di rumah bersama putra mereka, Daniel. Terlihat komunikasi yang bagus dalam balutan kasih sayang di antara keluarga tersebut. Seperti biasa, di setiap malam sebelum tidurnya, Max dengan menggemaskan meminta kepada ibunya untuk membacakan cerita pengantar tidur. Sebuah cerita yang menjadi favorit Max, tentang adik perempuan yang telah pergi ke surga. Kesedihan terpancar dari wajah Kate ketika bercerita. Kate menyadari bahwa selama ini Max begitu mendambakan saudara perempuan. Selepas itu, Kate menuliskan apa yang ia rasakan di sebuah diary di mana terlihat selebaran bertuliskan Panti Asuhan Santa Maria. Keesokan paginya, meluncurlah Kate dan John mengunjungi Panti Asuhan Santa Maria. Mereka disambut dan dipersilakan masuk oleh Suster Abigail, pengurus panti tersebut. Kate dan Suster Abigail kemudian berbincang seraya mengamati gadis-gadis panti yang bermain. Sementara itu, John, ketika ia telah keluar dari toilet, ia mendengar dan tertarik pada suara seorang anak perempuan yang sedang bernyanyi. Dia mengikuti suara tersebut dan menemukan lorong yang penuh lukisan. Di ujung lorong, John menemukan sebuah ruangan di mana ada seorang gadis muda di dalamnya. Seraya bersenandung, gadis itu mencoretkan vas membentuk sebuah lukisan. John melihat sebentar, kemudian berbalik. Suara sapaan kemudian terdengar dari ruangan itu. John pun menyapa balik dan masuk ke dalam ruangan tersebut. John melihat dan terkesan dengan lukisan yang dihasilkannya. Anak perempuan itu dengan ramah memperkenalkan dirinya dengan nama Esther. Esther pun berbagi cerita di balik karya seninya. Tidak lama, Kate dan Suster Abigail datang bergabung bersama mereka. Percakapan yang menyenangkan pun terjadi di antara mereka. John dan Kate kemudian mendapat informasi dari Suster Abigail bahwa Esther berasal dari Rusia. Dia anak yang sangat cerdas dan sangat dewasa untuk anak usia 13 tahun. Ia juga sangat sopan selayaknya tuan putri. Esther ditinggalkan di panti asuhan setelah keluarga adopsi yang membawanya ke Amerika meninggal dalam kebakaran rumah. Kate sangat terkesan dan tertarik untuk mengadopsinya. Ia merasa banyak persamaan di antara mereka. Hingga 3 minggu kemudian, John dan Kate pun datang kembali untuk menjemput Esther.
Begitu sampai di rumah, Max menyambut mereka dengan penuh semangat, di mana Esther pun menyapa Max menggunakan bahasa isyarat yang ia pelajari selama di perjalanan. Esther lalu berkenalan dengan anggota keluarga barunya yang lain, Daniel serta nenek Max, Barbara. Esther terlihat bersemangat saat melihat piano. Begitu pula saat melihat kamar barunya. Gadis itu kemudian mendapatkan kado sebagai hadiah bergabungnya dia di keluarga tersebut. Namun, Daniel, ia terlihat tidak senang dengan kehadirannya. Ia cemburu karena perhatian ayahnya berkurang kepadanya. Ia pun pergi membawa teman-temannya ke rumah pohon miliknya, tempat di mana biasanya mereka bisa membaca majalah dewasa. Malamnya, salju turun disertai guntur dan petir. Esther terlihat bangun di saat John dan Kate sedang bercinta. Tiba-tiba, ia terlihat di kamar Max dengan tatapan yang dingin. Tidak berapa lama, pintu kamar Kate dan John diketuk dan terbuka. Esther dan Max menyela mereka. Esther mengatakan bahwa ia dan Max takut dengan petir. Mendengar itu, ayah dan ibunya pun langsung mempersilakan anak-anak tersebut tidur bersama mereka. Esther meminta tidur di samping John, kemudian memeluknya dengan nyaman. Keesokan paginya, saat Kate mempersiapkan anak-anaknya untuk pergi sekolah, Esther menuruni tangga dengan gaun mewah yang membuat Daniel dan Max geli. Kate menyarankan agar Esther mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih pantas untuk pergi ke sekolah. Namun dia bersikeras untuk tetap mengenakan pakaian ala putri tersebut. Kate pun akhirnya mengalah dan mengantar mereka ke sekolah. Saat guru memperkenalkan Esther di kelas, seorang siswi bernama Brenda mengolok-olok pakaiannya. Esther hanya merespon dengan tatapan tajam seraya berjalan ke tempat duduknya. Sepulang sekolah, di rumahnya, Esther dan Max bermain di danau yang membeku. Kate yang melihat itu bergegas keluar. Ia terlihat sangat cemas dan mendesak mereka untuk menjauh dari danau tersebut, karena area itu berbahaya. Sementara Daniel, yang sedang bermain dengan pistol paintball, tiba-tiba kedatangan seekor merpati yang hinggap di papan sasarannya. Ia membidiknya dan mengenai burung tersebut hingga jatuh. Daniel merasa bersalah telah melukainya. Max dan Esther yang kebetulan berada di dekat area itu menghampirinya. Esther memberi Daniel sebuah batu. Ia memerintahkannya untuk mengakhiri penderitaan merpati tersebut. Namun Daniel menolak. Esther pun kemudian bertindak menghabisi merpati itu. Dan dengan ekspresi tanpa dosa, ia berkata kepada Max dan Daniel bahwa burung tersebut sudah tenang di surga sekarang. Sorenya, selayaknya seorang ibu pada umumnya, Kate merapikan kamar Esther. Sementara anak tersebut mandi dengan air hangat yang telah ia siapkan. Ia tersenyum ketika melihat style baju-baju yang bergantung di lemari anaknya tersebut. Namun, tanpa sengaja, di salah satu laci, dia menemukan sebuah Alkitab. Ia tergelitik untuk memeriksanya. Agak ragu karena itu adalah privasi anaknya, Kate pun berusaha untuk bisa melihat tanpa diketahui. Namun, ia mengurungkan niatnya membuka Alkitab tersebut. Ia hanya menarik selembar kertas glusi dan menemukan foto seorang pria. Dia pun buru-buru mengembalikan foto dan Alkitab tersebut ke tempat asalnya. Dan ketika ia pergi meninggalkan kamar tersebut, Esther menengok dari balik kamar mandi mengawasinya. Keesokan harinya, di sekolah, Daniel diejek oleh teman-temannya. Ia kemudian dengan sengaja menjatuhkan buku Esther ketika berpapasan lewat. Ketika Esther akan mengambil bukunya yang jatuh, Barbara datang dan mempermainkannya. Akibatnya, buku Esther terlempar berhamburan. Dengan tertekan, Esther segera mengambilnya. Barbara seperti tidak puas mengganggu. Ia mendekat dan mencoba menarik kalung pita Esther. Hal ini membuat Esther berteriak histeris. Sepulang sekolah, Kate terlihat mengajari Esther bermain piano. Ia kemudian dengan penuh perhatian menanyakan terkait kejadian di sekolah. Namun Esther enggan membicarakan hal tersebut. Ia mengalihkan pembicaraan mengenai Jessica, yang mana ia sering mendengar cerita tersebut dari Max. Kate kemudian menunjukkan kepadanya tempat Jessica. Abu bayinya yang telah meninggal dikuburkan di antara mawar putih. Kate beranggapan selama mawar itu tetap tumbuh, bagian dari Jessica tetap hidup di dalam bunga tersebut. Esther terlihat meneteskan air mata mendengar cerita Kate, membuat Kate terharu dan memeluknya. Setelah makan malam, karena mengira anak-anaknya sudah tidur, Kate dan John kemudian bercinta di dapur. Tiba-tiba,
Esther muncul mengejutkan mereka. Lalu ia pun segera pergi. Keesokan paginya, Kate menghampiri Esther di kamarnya dan dengan hati-hati ia memilih kalimat yang pas untuk menjelaskan tentang kejadian yang ia lihat semalam. Esther menanggapinya biasa dan santai. Hingga Kate pun dibuat tercengang dengan kalimat kotor yang diucapkan Esther. I know, they fuck. Hal ini kemudian menjadi bahan diskusi antara Kate dan John, di mana Kate menyarankan agar mereka mengajak Esther menemui Dr. Browning. Namun, menurut John, membawa anak ke psikiater hanya karena satu kata kotor adalah tindakan yang berlebihan. Diskusi itu pun mereka akhiri dengan jokes kotor di antara mereka. Sore itu, John membawa anak-anaknya bermain ke taman dekat rumahnya, di mana Esther melihat si pembuli dirinya, yaitu Brenda. Esther memberi tatapan dinginnya. Bersamaan dengan itu, tetangga mereka, Joyce, mendekati John dan terlihat menggodanya. Esther menguping percakapan mereka sekaligus memperhatikan pergerakan Brenda. Di saat Brenda melihat kembali, ia tidak menemukan Esther. Yang ia temukan hanya ayunan kosong yang bergoyang. Brenda memperhatikan ke sekelilingnya dan hanya melihat John tanpa Esther. Dengan was-was ia mencari Esther. Ia juga menemukan Max dan lagi-lagi tanpa Esther. Semakin was-waslah gadis itu. Hingga di satu momen, ketika Brenda bersiap meluncur melalui perosotan, Esther mendorongnya dari belakang, menyebabkan kaki Brenda patah. Max hanya tercengang menyaksikan kejadian tersebut. Malamnya, ketika mereka bersiap makan malam, John bertanya kepada Esther terkait insiden yang terjadi di taman. Esther mengklaim itu adalah kecelakaan, di mana di saat Kate bertanya pada Max, Max pun membenarkannya. Makan malam mereka pun dimulai diikuti Daniel yang datang. Namun dikarenakan perbedaan kebiasaan, keluarga itu pun terlihat menjadi kikuk ketika Esther memulai makannya dengan berdoa. Daniel pun mengejek Esther karena banyak kebiasaannya yang dianggap tidak normal dan aneh. Emosinya pun semakin tersulut ketika ia merasa dikalahkan oleh Esther yang lebih mengerti bahasa isyarat yang disampaikan oleh Max. Karena hal itu orang tuanya memarahinya dan memintanya untuk minta maaf kepada adiknya. Namun Daniel tidak mau melakukannya. Karena bagi Daniel, Esther bukanlah adiknya. Hingga akhirnya Daniel pun pergi meninggalkan meja makan. Sebagai hukuman atas perilakunya yang tidak pantas, keesokan harinya, John mengunci rumah pohon milik Daniel. Ketika Kate berada di supermarket bersama kedua putrinya, ia menerima telepon dari Suster Abigail yang menanyakan kabar Esther. Kate pun menyodorkan telepon ke Esther, namun Esther bersikeras menolaknya. Karena hal itu, Kate pun sedikit menjauh dari kedua putrinya dan menceritakan perihal apa saja yang terjadi akhir-akhir ini. Sementara itu, Esther meminta Max untuk membaca gerakan bibir ibunya dan menyampaikan informasi tersebut kepadanya. Mengetahui Kate mengadukannya ke Suster Abigail, Esther mulai membenci Kate. Begitu mereka kembali ke rumah, gadis itu dengan sengaja mengejutkan Kate dengan memainkan permainan piano klasik yang susah dengan mahir dan sempurna. Melihat itu, Kate penasaran dan terkejut. Ia bertanya pada Esther tentang alasannya yang berpura-pura tidak tahu cara bermain piano di hari-hari sebelumnya. Gadis itu pun menanggapi dengan sinis. Ia menjawab bahwa dia melakukannya untuk menyenangkan Kate saja. Malamnya, Kate mengadukan hal tersebut kepada suaminya. Hingga obrolan mereka menjadi perdebatan yang berujung pertengkaran sengit di antara keduanya. Di mana Kate mengkonfirmasi berita dari Esther mengenai John yang merayu Joyce saat di taman. Kate juga mengungkit kelakuan John yang suka selingkuh. Sementara John pun membela diri dengan mengungkit kesalahan Kate yang menyebabkan terjadinya semua itu. Di kamar, Esther seraya melukis. Ia terlihat senang mendengar pertengkaran mereka. Beberapa hari kemudian, Suster Abigail mengunjungi kediaman mereka. Dia berbicara dengan pasangan tersebut. Ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang adanya sesuatu yang salah dengan Esther, di mana Esther selalu terlihat di setiap terjadinya masalah. Yang paling mencemaskan bagi Suster Abigail adalah ketika ia bertanya ke pihak kepolisian terkait kebakaran rumah Sullivan, yaitu keluarga yang mengadopsi Esther sebelumnya. Ia mendapatkan fakta informasi di mana rumah tersebut bukan terbakar, melainkan dibakar, dan pelakunya masih belum ditemukan. John mengerti pembicaraan tersebut mengarah ke Esther sebagai pelakunya, namun John meragukan hal tersebut.
Logikanya tidak bisa menerima seorang anak bisa sekejam itu. Dan itu adalah hal yang berlebihan menurutnya. Kate dan John mencoba untuk tetap berpikir positif, di mana mereka akan mengajak Esther untuk menemui seorang psikiater. Sementara itu, Esther yang mendengar percakapan mereka terlihat menjadi takut. Ia bergegas menemui Max dan dengan kata-kata manipulasinya, ia meminta bantuan Max. Kedua gadis itu kemudian pergi ke ruang kerja John dan menemukan kunci rumah pohon beserta kunci lain yang termasuk kunci berangkas. Esther kemudian menemukan sebatang pistol di berangkas dan mengambilnya. Dia mengisi pistolnya dengan satu peluru dan mengarahkan ke Max, menakuti gadis kecil tersebut. Mereka kemudian bergegas pergi, bersembunyi di jembatan terdekat dan menunggu mobil Suster Abigail lewat. Esther memerintahkan Max untuk berdiri di depan mobilnya dan melambai untuk menghentikannya. Tak lama kemudian, mobil Suster Abigail mendekat, namun Max ragu untuk bergerak. Hingga dengan kejam, Esther mendorongnya ke jalan. Beruntung Suster Abigail sempat menginjak rem secara mendadak, meskipun hal tersebut membuat mobilnya tergelincir ke sisi jalan. Dia pun bergegas untuk memeriksa Max, di mana Esther tiba-tiba muncul di belakangnya dan memukulinya dengan palu. Hal itu membuat Suster Abigail tidak sadarkan diri. Dia kemudian memaksa Max untuk membantu memindahkan tubuh tersebut sebelum ada yang melihatnya. Bersama-sama mereka mendorong Suster Abigail menuruni bukit, namun Suster Abigail tiba-tiba sadar kembali. Melihat hal tersebut, Esther memukul kepalanya berkali-kali dengan palu, hingga suster itu berhenti bernapas. Dan Max hanya bisa terdiam ketakutan melihat hal tersebut. Setelah tindakan mengerikan itu, kedua gadis tersebut pun pergi ke rumah pohon di mana Esther menyembunyikan pakaiannya yang berlumuran darah dan palu di sana. Sementara itu, Max terus menatap dengan takut dalam diamnya. Untuk merahasiakan insiden ini, Esther mengintimidasi Max dan dengan kata-kata manipulasi kasih sayangnya, ia merayu Max. I won't let anything happen to you. I love you. Saat mereka menuruni rumah pohon, Daniel melihat mereka dari kejauhan dan Esther juga memperhatikannya. Malamnya, Esther menyelinap ke kamar Daniel dan menodongkan pisau. Ia mengancamnya untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang ia lihat. Daniel sangat ketakutan hingga dia mengompol. Siang itu, Kate dan John mengajak Esther menemui Dr. Browning. Dokter tersebut berbincang-bincang dengan Esther sementara Kate dan John menunggu di luar. Setelah itu, Dr. Browning meyakinkan mereka bahwa anak tersebut baik-baik saja dan mungkin Kate lah yang kurang membuka diri sebagai seorang ibu kepada Esther. John setuju dengan penilaiannya, di mana mereka tidak mengetahui saat mereka berbicara, Esther melampiaskan ledakan emosinya di toilet kantor tersebut. Setelah mereka kembali ke rumah, Kate menerima telepon dari panti asuhan yang menanyakan tentang Suster Abigail yang belum kembali. Kejadian ini kemudian melibatkan polisi dan dengan cepat mereka menemukan mayat Suster Abigail yang mana tersangkanya masih dalam penyelidikan. Sementara itu, dalam kegelapan kamarnya, Esther berulang kali menyalakan dan mematikan lampu ultraviolet akuarium, di mana lampu tersebut memperlihatkan lukisan sebuah rumah dengan pose-pose karakter perbuatan sadis. Di sisi lain, Kate meneliti tanda-tanda anak dengan gangguan jiwa dan membagikan temuannya kepada John, menghubungkannya dengan perilaku Esther. Namun dia masih belum yakin. Khawatir akan keselamatan anak-anak mereka, Kate menghubungi panti asuhan di Rusia tempat Esther berasal. Namun yang sangat mengejutkannya, dia mengetahui bahwa tidak ada catatan tentang Esther. Keesokan harinya, Kate mengantar Daniel dan Max ke sekolah. Sebelum pergi, dia bertanya apakah Esther telah menyakiti mereka. Tapi mereka berdua berbohong. Mereka takut dengan ancaman Esther. Sementara di rumah, Esther berkata kepada John bahwa dia lebih nyaman ketika hanya berdua dengannya. Dia mengadu bahwa ibunya sepertinya kurang menyukainya. John pun tidak setuju dengan pendapat Esther. Ia meyakinkan Esther bahwa Kate juga menyayanginya, dan John menyarankan agar dia bisa mengambil hati ibunya. Sore harinya, ketika Kate berada di dapur, Esther menghampirinya. Dia mencoba mengikuti saran ayahnya dengan memberikan surprise kepada ibunya. Kate pun menyambut sapaan hangat Esther dengan senang. Tak disangka, Esther mengeluarkan mawar putih yang ia sembunyikan di balik badannya. Kate tercengang melihat mawar tersebut, dan hal ini memicu kemarahan Kate. Dia meraih lengan gadis itu dengan paksa. Esther bersandiwara menjadi seseorang yang terzolimi.
Hingga John pun datang dan Esther pergi dari sana. John mencoba menenangkan Kate, namun kalimat-kalimat yang diucapkan John tidaklah bisa meredakan tangisan Kate. Dalam sedihnya, Kate pun pergi ke kebun dan memandang makam Jessica tanpa bunga mawar yang menghiasi lagi. Sementara itu, Esther yang pergi dari dapur kemudian menyelinap ke gudang peralatan dan dengan sadis ia mematahkan lengannya sendiri. Dia kemudian berteriak memanggil John. Lalu dengan isak tangisnya ia mengadu perihal lengannya yang sakit. Melihat ada cedera yang serius, John kemudian membawanya ke dokter. Setelah memeriksakan ke dokter, John menindurkan Esther di kamar. Dan ketika Kate memasuki ruangan, John menceritakan tentang tangan Esther yang patah akibat ulahnya. Kate mencoba menegaskan bahwa dia tidak menjengkeram lengan Esther dengan keras. Namun John seperti tidak mendengar perkataan tersebut. Ia meminta Kate untuk tidur di tempat yang lain. Tertekan dengan masalah tersebut, Kate mencoba mengalihkannya dengan alkohol. Namun dia berhasil mengendalikan dirinya dan menuangkan anggur tersebut ke wastafel. Keesokan paginya, Kate pun mengantarkan ketiga anaknya ke sekolah. Saat Daniel keluar dari mobil, buku-bukunya berceceran. Kate pun keluar untuk membantunya. Ia heran akan robekan tas tersebut. Pada kesempatan itulah, Esther melepaskan rem mobil disaksikan oleh Max, yang menyebabkan mobil tersebut mundur dengan Max di dalamnya. Melihat itu, Kate berlari mengejar mobil tersebut. Orang lain pun mencoba membantu, namun tidak berhasil. Beruntung mobil yang lain bisa menghindari dari tabrakan, hingga kemudian mobil tersebut berhenti di tumpukan salju yang besar. Kate segera mengambil Max dan menangis memeluknya. Setelah kejadian itu, malamnya, Dr. Browning dipanggil ke rumah untuk berbicara dengan Kate. Di mana di saat itu, Dr. Browning menyudutkan Kate dengan tuduhan selalu mengkambing hitamkan Esther atas kesalahannya. John kemudian menunjukkan satu botol anggur di atas meja. Ia mengungkapkan bahwa Esther telah menemukannya. Kate berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya, namun mereka tidak mempercayainya. Psikiater itu kemudian memberitahu Kate bahwa dia telah memesankan tempat untuknya di pusat rehabilitasi. John memberinya waktu seminggu untuk terapi, dan jika tidak, ia akan mengajukan cerai dan membawa serta anak-anak mereka. Kate benar-benar tersudutkan atas semua tuduhan kali ini. Sementara itu, di lantai atas, Max yang menguping percakapan mereka, ia tidak mengetahui tiba-tiba Esther muncul dari belakang dan membisikkan sebuah ancaman kepadanya. Tidak lama setelah itu, Daniel pergi mengendap-endap dengan cepat ke kamar Max. Ia bertanya akan keadaan Max, serta apa saja yang Max ketahui terkait perbuatan Esther. Max menjelaskan semua kebenaran yang ia ketahui lewat gambar. Saat Max memberitahu dia tentang barang-barang yang disembunyikan di rumah pohon, Daniel memutuskan untuk mengambilnya sebagai bukti untuk menghadapi Esther. Namun, di balik pintu kamar, ada yang tidak mereka sadari. Sang psikopat menguping seluruh pembicaraan mereka. Malam pun semakin larut. Ketika semua orang telah tertidur, Kate bangun dan pergi ke kamar Max. Namun, lampu kamar tiba-tiba hidup. Esther telah duduk manis di kamar tersebut. Esther menyudutkan Kate dengan kesalahan masa lalunya yang ia ketahui dari catatan diary Kate. Esther terus memprovokasi agar Kate gelap mata dan memukulnya. Namun Kate tidak bisa berbuat apa-apa meskipun kesal. Ia tahu ia akan semakin disalahkan atas perbuatan tersebut. Keesokan harinya, Kate memeriksa kamar Esther dan menemukan buku Alkitab, di mana ia menemukan beberapa robekan foto pria dan referensi nama Sarney Institute. Ia kemudian mencari nama tersebut melalui internet dan menemukan nomor telepon yang tertera. Ia menghubungi dan berbicara dengan pelan agar Barbara tidak mendengar hal yang ia bicarakan. Di sini, dia kemudian mengetahui bahwa Sarney Institute bukanlah panti asuhan, melainkan rumah sakit jiwa. Sementara itu, Daniel menjalankan rencananya dan menyelinap ke rumah pohon. Ketika ia mencari barang bukti, tiba-tiba Esther muncul di sana dan mulai menuangkan bensin ke barang bukti pembunuhan yang dilakukannya. Dia membakar barang bukti beserta rumah pohon dengan Daniel di dalamnya. Ia kemudian keluar dan mengunci-nya. Sementara itu di rumah, Kate tidak menyadari keadaan tersebut. Ia menghubungi Santa Maria terkait penemuannya mengenai Sarney Institute. Kate benar-benar tidak mendengar teriakan panggilan putus asa Daniel. Jiwa Esther bersorak melihat keadaan tersebut.
di mana Daniel kemudian terpeleset dan jatuh, membuat dirinya tidak sadarkan diri. Mungkin karena jiwa seorang ibulah yang akhirnya membuat Kate tiba-tiba melihat kobaran api dan berlari ke tempat kejadian. Di saat itu juga, Esther yang bersiap menghabisi Daniel dengan batu besar terdorong oleh Max yang menggagalkan tindakannya. Diikuti beberapa saat kemudian, Kate datang dengan histeris melihat keadaan Daniel. Daniel pun segera dilarikan ke rumah sakit. Dan dokter menyampaikan kabar buruk bahwa Daniel menderita cedera leher yang parah. Di rumah sakit itu pula, Kate dan John memperdebatkan temuan fakta-fakta data mengenai Esther. Lelah untuk meyakinkan John, Kate pun setuju menjalani rehabilitasi dan akan pergi malam itu juga, tetapi dengan syarat Esther harus meninggalkan rumah. Saat keduanya berdebat, gadis itu dengan memasang muka tanpa bersalahnya meminta uang kepada Barbara untuk membeli soda. Namun ketika diizinkan pergi, diam-diam ia memasuki ruangan inap Daniel dan mencoba menghabisinya dengan bantal. Max yang melihat kepergian Esther kemudian menyusul, namun ia tidak menemukan Esther di mesin soda. Ia segera berlari dan menarik-narik ibunya. Diikuti alarm berbunyi tanda kode darurat seorang pasien, sehingga para dokter segera bergegas ke kamar Daniel. Beruntung dokter kemudian berhasil mendapatkan denyut nadinya kembali. Mencurigai Esther dalam dibalik semua ini, Kate mencarinya dan menamparnya dengan keras. Dengan sandiwara terzoliminya, Esther meminta bantuan John. Kate dengan emosi yang tak terkendali terpaksa disuntik bius oleh staf rumah sakit untuk menenangkannya. Malam itu, John pulang ke rumah bersama Max dan Esther. Begitu sampai, Max segera melepas alat bantu dengarnya dan tidur seperti permintaan ayahnya. Esther sebelum meninggalkan kamar Max, ia dengan liciknya mencium Max sekaligus mengambil alat bantu gadis kecil itu. Di sisi lain, Kate yang dirawat di rumah sakit, akhirnya ia menerima telepon Dr. Farava dari Institut Sarni yang mengungkapkan bahwa Esther menderita kelainan hormonal. Di sini terungkap bahwa Esther sebenarnya adalah seorang wanita berusia 33 tahun yang mengalami kekerdilan. Dr. Farava segera menyarankan Kate dan keluarganya untuk menjauh dari gadis itu dan menelpon polisi. Dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa Esther adalah salah satu pasien mereka yang paling kejam, yang telah membunuh beberapa orang. Hal ini membuat Kate ketakutan dan mendorongnya untuk segera pulang ke rumah. Sementara itu, di rumah, Esther mencoba menggoda dan merayu John yang sedang dalam pengaruh alkohol. Antara sadar dan tidak, John menolak Esther hingga membuat gadis itu marah besar. Ia menangis, mencabut gigi palsunya, dan menghapus riasannya yang selama ini menutupi wajah aslinya agar terlihat awet muda. Max, yang belum tidur sekilas melihat bayangan di sela bawah pintu. Ia bangun dan mencari alat bantu dengarnya, namun ia tidak menemukannya. Beberapa saat kemudian, John memasuki kamar Esther, dan secara tidak sengaja, ia menemukan penampakan lukisan yang terlihat sadis yang hanya bisa terlihat dengan cahaya ultraviolet. Sementara itu, Kate, selama dalam perjalanan pulangnya, ia mencoba untuk menelepon John, namun tiba-tiba, listrik di rumah padam sebelum John dapat menjawabnya. Kate kemudian menghubungi 911 untuk keadaan darurat mereka. Dinginnya salju yang turun di malam itu seperti menemani gelapnya keadaan rumah John dan Kate. Dalam cahaya remang, dengan perlahan John turun ke bawah dan dengan meraba ia mengambil sebuah senter dan melihat instalasi listriknya yang telah rusak. Ia kemudian kembali ke atas dan memeriksa ruangan tengah. Tiba-tiba, John merasakan sesuatu di pinggangnya, di mana sebuah belati telah bersarang di pinggang tersebut. Dengan kondisi setengah mabuk dan luka di pinggang, John tidak bisa melawan ketika Esther dengan berulang kali menikam dadanya diiringi bunyi ponselnya yang berdering. Kate yang tidak mendapatkan jawaban dari ponsel John segera mempercepat kecepatan mobilnya hingga ia hampir bertabrakan dengan mobil yang lain. Di rumah, Max yang menyaksikan kejadian itu dikejar oleh Esther. Bertepatan dengan itu, Kate tiba dan menemukan John telah tak bernyawa. Pemandangan yang membuat hatinya hancur. Setelah beberapa saat berduka, dia teringat akan putri kecilnya dan mulai mencarinya. Sebelum dia dapat menemukan Max, Esther dari lantai dasar menembak bahunya. Esther pun berjalan ke atas untuk menghabisi Kate. Namun begitu ia sampai di atas, ia tidak menemukannya.
Begitu pula saat ia melihat keluar jendela. Kate masih beruntung ia berhasil bersembunyi di sisi dalam samping jendela. Sementara Esther mencari Kate, Max pun keluar dari persembunyiannya. Secara perlahan ia berjalan menuju kebun, namun ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah tanaman. Suara jatuhnya barang itu membuat Esther tersenyum. Begitu pula dengan Kate. Ia mendengar suara tersebut, kemudian berjalan di atas atap kaca. Kate melihat Max bersembunyi di antara tanaman. Melihat Esther mendekatinya, Kate berteriak dari atas, memancing Esther untuk mengalihkan perhatiannya. Namun Esther tetap mengejar dan mencoba menghabisi Max dengan tembakan. Begitu mereka sejajar, dengan cepat Kate memecahkan kaca, hingga Kate jatuh menimpa Esther, membuat keduanya kehilangan kesadaran. Tak lama setelah itu, Max datang membangunkan Kate. Gadis mungil itu menangis. Kate mengambil pistol dan keduanya berlari ke hutan meninggalkan Esther. Polisi datang dan masuk ke dalam rumah. Namun Esther sudah tidak ada lagi. Dia mengejar Max dan Kate dengan pisau. Setelah itu, Kate dan Esther terjatuh ke dalam danau yang membeku dengan pistol yang terlepas dari Kate. Mereka terlibat dalam perkelahian sengit. Dengan dorongan ingin melindungi ibunya, Max mengambil pistolnya dan melepaskan tembakan, memecah es di bawah mereka. Kedua wanita tersebut terjun ke dalam air yang sangat dingin. Namun perjuangan terus berlanjut, hingga Kate berhasil memukul Esther dan muncul ke atas. Namun, lagi-lagi Esther memegang kaki Kate. Seraya memohon dengan panggilan ibu, ia menyembunyikan pisau di belakangnya. Namun karena sudah benar-benar muak, Kate menendang muka Esther dengan kuat, hingga Esther memuntahkan darah dan tenggelam ke dalam air. Polisi juga tiba di lokasi kejadian dan cerita pun tamat. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.